Spesialnya Harry Maguire di mata Ruben Amorim. Harry Maguire punya nilai spesial di mata Ruben Amorim. Selain tangguh jaga lini pertahanan Manchester United, sang bek tengah punya mental baja. Harry Maguire memang kadang-kadang dirotasi oleh Yoro dan De Ligt. Namun bagi manajer Ruben Amorim, Maguire punya nilai spesial. Saya ingin memulainya dari kualitas Maguire. Dia pemain yang sangat bagus jika dalam kepercayaan diri terbaik. Maka kami berusaha memberinya kepercayaan diri, buka Amorim dilansir dari situs klub. Dia bagus dalam penguasaan bola serta dalam bola mati. Liga Inggris saat ini banyak mengandalkan bola mati, maka dia bagus dalam bertahan dan menyerang saat situasi itu, sambungnya. Maguire sudah tumbuh dewasa dan kuat mentalnya selama bertahun-tahun di sini. Dari situ, dia bisa membantu pemain lain dan memahami segala sesuatu dapat berubah dengan cepat. Dia bisa menghadapi segala situasi. Mentalitasnya itu sangat kami butuhkan, tutupnya. Masih terlalu prematur klaim Manchester United mulai bangkit di musim ini. Mantan striker Chelsea, Jimmy Floyd Hasselbaink, menyebut masih terlalu dini menyebut Manchester United mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Manchester United mencatatkan start yang buruk di awal musim ini dan hal itu menyebabkan mereka sempat terpuruk di papan bawah klasemen. Perlahan namun pasti, performa Setan Merah mulai membaik. Dalam 5 penampilan terakhir mereka di Premier League, Setan Merah masih belum terkalahkan dengan rincian 3 kemenangan dan 2 kali imbang. Membaiknya penampilan Man United lantas membuat mereka saat ini menempati posisi ke-7 di tabel klasemen dengan koleksi 18 poin. Mereka tertinggal 8 angka dari Arsenal di posisi puncak. Banyak pihak meyakini bahwa United saat ini telah menunjukkan tanda-tanda kebangkitan mereka di musim ini. Meski demikian, Jimmy Floyd Hasselbaink tak sepakat dengan hal tersebut. Menurutnya, masih terlalu prematur untuk mengklaim bahwa Setan Merah mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Hasselbaink menilai penampilan Man United sejauh ini tidak ada peningkatan. Saya rasa performa mereka belum membaik, saya minta maaf. Di mana, dalam hal apa mereka telah berkembang? Mereka tidak mencetak lebih banyak gol, mereka tidak kebobolan lebih sedikit, mereka tidak memenangkan trofi apapun. Ya, mereka pernah ke final di Eropa, tapi kalah melawan tim yang tampil buruk. Tottenham memang tim yang tampil buruk tahun lalu. Dia masih punya banyak pekerjaan rumah. Saya rasa mereka tidak cukup kreatif, tidak seperti dulu. Kata Leny Yoro, era kejayaan Manchester United akan segera kembali. Bek Manchester United, Leny Yoro menatap optimistis masa depan klubnya. Ia yakin tidak lama lagi, tim berjuluk Setan Merah itu akan kembali ke era kejayaan mereka. Ia yakin jika situasi ini terus berlanjut, maka Manchester United bakal jadi tim top sekali lagi. Ia yakin Setan Merah bisa bersaing dengan tim manapun baik di Inggris maupun di Eropa. Saya rasa tim ini akan jadi tim yang sangat bagus di masa depan, bahkan di masa sekarang kami sudah semakin membaik. Saya yakin kami bakal semakin membaik dari waktu ke waktu, ujar Yoro. Saya menatap segalanya dengan pelan, dan saya tidak mau menatap terlalu jauh ke depan. Saya hanya fokus untuk hari esok dan juga memberikan yang terbaik di hari ini, pungkasnya. Marcus Rashford top chair di Barcelona tapi melempem di MU, ini teori Ole Gunnar Solskjaer. Mantan manajer Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer mengomentari performa Marcus Rashford di Barcelona. Ia menilai ada satu hal yang membuat sang pemain tampil oke di Barcelona tetapi tidak di MU. Dalam wawancaranya di The Overlap, Solskjaer mengaku tidak tahu persis apa yang membuat Rashford tampil apik di Barcelona. Namun ia bisa melihat dengan jelas bahwa Rashford terlihat nyaman bermain di Barcelona saat ini.
Saya tidak banyak bicara dengan Marcus sejak saya meninggalkan klub. Saya sesekali berkirim pesan dengannya, tidak lebih, buka Solskjaer. Jujur saya tidak tahu apa yang terjadi dalam hidup Marcus. Namun Anda bisa lihat bahwa ia menikmati kehidupannya di Barcelona. Mungkin dalam beberapa tahun terakhir dia Rashford tidak menikmati karirnya di Man United. Ia tidak terlihat bahagia di klub ini, sambung Solskjaer. Apakah ia mengalami masalah kehidupan? Apakah ia bermain terlalu banyak? Kita tidak pernah tahu. Kita tidak akan pernah tahu apa yang dilalui seorang pemain, pungkasnya. Bryan Mbeumo jadi pembelian terbaik Manchester United, bukan Benjamin Sesko. Musim panas lalu, Manchester United mendatangkan dua pemain depan baru dengan harapan besar. Ruben Amorim dan manajemen klub sepakat untuk memperkuat lini serang yang tumpul musim sebelumnya. Benjamin Sesko direkrut dari RB Leipzig dengan biaya 74 juta pounds. Sementara itu, Bryan Mbeumo diboyong dari Brentford dengan ekspektasi yang lebih rendah. Namun, perjalanan beberapa bulan pertama membalikkan semua dugaan. Mbeumo justru menjadi pemain paling berpengaruh di lini depan United. Sebaliknya, Sesko yang diharapkan menjadi mesin gol baru setan merah justru kesulitan menunjukkan tajinya. Performa keduanya kini menunjukkan kontras yang mencolok. Transfer Sesko sempat dipuji sebagai langkah tepat untuk mempercayai Amorim. Statistik impresifnya di RB Leipzig memberi harapan besar bagi fans United. Namun, adaptasinya ke Premier League berjalan sangat lambat. Sesko terlihat kurang cepat, kurang percaya diri, dan gagal memanfaatkan peluang penting. Di sisi lain, Mbeumo langsung tampil memukau sejak kedatangannya di Old Trafford. Meski awalnya diragukan, pemain asal Kamerun itu cepat beradaptasi dengan sistem Amorim. Dalam 12 laga, ia sudah mencetak 6 gol dan berkontribusi besar dalam permainan menyerang United. Angka ini jauh melampaui Sesko yang baru mencetak 2 gol sejauh ini. Ruben Amorim kini dihadapkan pada keputusan sulit. Ia bisa memberi Sesko waktu untuk beradaptasi, atau menepikan sementara sang striker untuk mengembalikan kepercayaan dirinya. Gara-gara ini, Man United kemungkinan gagal pertahankan Casemiro. Klub Premier League, Manchester United dikabarkan ingin memberikan kontrak baru kepada Casemiro. Namun, upaya setan merah ini dikabarkan berpotensi menemui kegagalan. Casemiro saat ini memasuki tahun terakhirnya sebagai pemain Manchester United. Kontraknya sebagai pemain setan merah akan resmi berakhir di tanggal 30 Juni tahun 2026 mendatang. Awalnya Man United berencana untuk melepas Casemiro saat kontraknya berakhir. Namun kabar terbaru menyebutkan bahwa Ruben Amorim ingin mempertahankan sang gelandang karena performanya yang apik. GVM Sports melaporkan bahwa Man United mulai mengupayakan agar Casemiro bertahan di Old Trafford lebih lama. Namun usaha mereka itu nampaknya akan menemui kegagalan. Menurut laporan tersebut, manajemen Man United memang siap memberikan kontrak baru untuk Casemiro. Namun mereka meminta sang gelandang untuk berkorban dengan kontrak barunya itu. Man United menilai gaji Casemiro sebesar 375.000 pounds per pekan itu terlalu besar. Sehingga mereka meminta sang pemain untuk memotong gajinya dalam jumlah yang signifikan jika ia ingin bertahan di Old Trafford. Casemiro sendiri dikabarkan enggan untuk potong gaji apalagi dengan nominal yang besar. Alhasil ia dikabarkan akan menolak penawaran Man United itu untuk bertahan lebih lama di Old Trafford. Beberapa klub Saudi Pro League berminat untuk mendapatkan jasanya. Klub-klub tersebut bahkan menawarkan gaji dengan nominal yang jauh lebih besar daripada yang ia terima di Man United. Itulah mengapa Casemiro dilaporkan lebih memilih untuk mengadu nasib ke Arab Saudi alih-alih lanjut berkarir di Man United dan mendapatkan pemotongan gaji yang besar.